Halo guys, kenalin namaku Gibri. Oke, jadi aku di sini mau ngebahas masalah perubahan UTBK SBMPTN tahun 2020. Nah, kita tahu kan bahwa baru-baru ini aja panitia LTMPT mengeluarkan surat edaran mengenai perubahan UTBK SBMPTN 2020. Nah, perubahannya itu ada 5 ya. Yang pertama itu materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik. Oke, kita tahu tahun 2019 itu materinya ada 2 kan, TPS sama TKA. TKA ini Saintek sama Soshum. Nah, untuk yang sekarang TKA-nya itu dihilangin, jadi tinggal TPS. Nah, jadi sebenarnya bagus nggak sih dibuat TPS gitu ya? Apa sih sebenarnya TPS itu? Nah, jadi TPS itu sebenarnya tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar kita ya untuk melanjutkan ke perkuliahan gitu. Sedangkan kalau yang di TKA itu apa? Itu kalau ada TKA itu menguji ya pengetahuan yang kita miliki selama kita di SMA gitu. Nah, jadi Prof. Intan Ahmad itu Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, dia menjelaskan jika TKA adalah kompetensi yang ditentukan oleh level dan kecanggihan masing-masing SMA, berbeda dengan TPS yang akan menilai potensi calon mahasiswa secara pribadi. TKA kan kompetensi akademik yang dimiliki siswa. Jadi bisa saja kompetensi status sekolah dalam akademiknya bisa bagus sekali dibandingkan sekolah yang lain. Nah, dalam TPS, jika seorang anak memiliki potensi yang bagus, walaupun SMA-nya tidak begitu bagus, dia juga berpeluang untuk bisa terjaring. Nah, jadi ada baiknya sih kalau TPS aja gitu. Jadi orang-orang yang sekolahnya ya biasa-biasa aja itu diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Dan buat anak-anak SMK juga mereka ada peluangnya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, karena kan mereka itu belajar TKA Sainteknya bisa-bisa aja, cuma matematika itu pun yang sederhana-sederhana aja, nggak begitu-begitu sulit ya. Jadi mereka berpeluang gitu, memiliki kesempatan buat yang sekarang gitu. Menurutku aku kurang setuju hanya TPS saja. Kenapa? Apakah dengan materi TPS itu bisa menentukan orang itu cocok di jurusan X gitu misalnya? Terus apakah dengan hanya TPS itu bisa memastikan bahwa dia bisa di bidang tertentu, contohnya kedokteran? Nah, kalau kedokteran kan otomatis lo harus suka yang namanya biologi kimia. Oke. Terus satu lagi ada teknik. Kalau teknik pasti harus bisa fisika sama kimia. Nah, itu sih yang menurutku kurang setujunya. Jadi itu hanya menurutku. Gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman mau mengeluarkan pendapatnya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, jadi di TPS itu ada 4 subtes. Yang pertama itu penalaran umum, yang kedua pemahaman bacaan dan menulis, terus yang ketiga pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat pengetahuan kuantitatif. Nah, nanti kalau teman-teman akan milih jurusan X gitu ya, nanti setiap subtes ini berbeda-beda pembobotannya. Jadi tergantung teman-teman mau milih jurusan apa. Saranku pilih jurusan yang teman-teman kuasai di subtes TPS ini gitu ya. Oke guys, jadi perubahan yang kedua itu setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Nah, kemarin itu panitia LTMPT mengeluarkan juga surat edaran bahwa ujian UTBK-nya 2 kali ya, tapi sekarang itu jadi sekali ya. Oke, jadi sekali dimanfaatin dengan benar-benar. Lo harus belajar ya, walaupun hanya TPS saja. Menurutku itu cukup susah juga, karena hanya dikit juga yang nilai TPS-nya itu di atas 600 berdasarkan data di tahun 2019 gitu. Jadi lo harus belajar ya, apalagi yang buat masih kurang gitu ya di logikanya gitu. Pokoknya lo harus ada soal gitu ya, biar lo terbiasa
dengan terbiasa lo akan gampang menjawab soal-soal TPS itu ya. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Oke, jadi setiap hari itu ada 4 sesi. Nah, biasanya kan di tahun 2019 itu ada 2 sesi ya, pagi sama siang. Nah, jadi mungkin karena di TKA-nya udah dihilangin, maka itu diganti jadi sesi yang kedua, ya kan. Maka di pagi ada 2 sesi, di siang ada 2 sesi ya. Jadi nanti teman-teman milih ya di sesi berapa mau tesnya. Saranku kalau misalkan milih sesi itu, pilihlah dimana teman-teman itu semangat gitu belajar. Misalkan kalau di pagi ya udah ambil pagi. Kalau teman-teman nggak suka di pagi, enaknya belajarnya di siang, ambil yang siang gitu ya. Jadi sesuaikan gitu. Misalkan kalau teman-teman ikut tryout, bisa kan ya. Kalau teman-teman mau ngambil pagi, ya udah tryoutnya di pagi, jangan malam ya. Biasakan, ala bisa karena biasa ya. Nah, yang keempat, perubahan yang keempat itu pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nah, jadi di poin keempat ini mirip banget dengan SBMPTN 2018, di mana teman-teman di situ milih lokasi ujiannya, di situ milih jurusannya ya, dan milih PTN-nya gitu. Jadi ini mungkin cukup berat buat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman belum tahu berapa nilainya ya. Jadi menurutku banyak-banyak aja belajar ya, karena kalau teman-teman belajar pasti hasilnya juga bagus ya. Dan kalau milih jurusan jangan asal-asalan ya. Terus jangan ikut-ikut teman-teman ya. Mau misalkan temannya masuk sini terus ikut-ikutan gitu, jangan. Karena kuliah itu berat guys ya, kuliah itu berat, tugas-tugasnya banyak. Ketika lo salah jurusan, lo pasti akan malas ya, lo nggak senang dengan pelajarannya. Jadi saranku mulai sekarang cari-cari ya informasi-informasi tentang jurusan yang benar-benar lo suka ya. Dengan mata-mata kuliahnya lo harus tahu juga nanti lo belajar apa, biar lo nggak kaget gitu ya. Biar oh iya, dengan lo tahu, dengan lo senang, ya semua pasti akan lancar-lancar aja nantinya gitu ya. Dan yang kelima ya, yang kelima itu jadwalnya ya. Jadi ingat ya, ini jangan sampai lupa ya. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dari tanggal 2 sampai 20 Juni tahun 2020. Terus pelaksanaan UTBK-nya itu ada 7 hari, 5 sampai 12 kayak Juli tahun 2020. Terus pengumumannya tanggal 25 Juli gitu. Nah, itu aja sih teman-teman. Oke guys, jadi kedepannya juga aku bakal bantu teman-teman ya untuk sering bahas-bahas soal tes potensi skolastik ya. Semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian.